Pada awal perjalanan hidup, banyak dari kita hanya memahami realitas sebagai apa yang tampak jelas di depan mata, sesuatu yang dapat disentuh, diukur, atau dijelaskan dengan logika. Dunia material menawarkan kenyamanan yang terasa solid, rutinitas yang dapat diprediksi, hubungan yang terlihat kokoh, dan keberhasilan yang didefinisikan oleh angka atau pencapaian. Namun, ada momen ketika hati mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak dapat diisi dengan apapun yang kasat mata. Perjalanan menuju pemahaman yang lebih luas tentang realitas jarang dimulai dengan ledakan besar. Sebaliknya, ia mirip dengan fajar, dimulai dengan kegelapan, kemudian perlahan-lahan sinar lembut mulai membelah cakrawala, mengungkapkan lanskap yang sebelumnya tersembunyi. Anda mungkin merasakannya sebagai kerinduan yang samar, pertanyaan yang tidak terjawab, atau rasa ketidakpuasan meskipun segala sesuatu tampak baik-baik saja. Mengapa kebahagiaan yang dijanjikan dunia material terasa begitu rapuh dan sementara? Transformasi ini seringkali dimulai dengan pengalaman kecil yang tak terduga. Sebuah momen kesunyian saat menatap langit malam, detik-detik magis ketika angin menyapu wajah Anda, atau perasaan kagum yang datang tiba-tiba saat menyaksikan daun gugur dari pohon. Keindahan sederhana ini mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Anda mulai menyadari bahwa hidup tidak sekadar tentang apa yang dapat Anda lihat atau miliki, melainkan tentang bagaimana Anda merasakannya dan makna yang Anda temukan di dalamnya. Ketika kesadaran ini tumbuh, dunia yang dulu tampak jelas menjadi seperti ilusi. Anda mulai memahami bahwa hal-hal yang terlihat nyata hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bayangkan sebuah danau yang tenang, permukaannya memantulkan langit, tetapi di bawahnya ada kedalaman yang tak terlihat, penuh dengan kehidupan. Demikian pula, realitas yang kasat mata hanyalah refleksi dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang hanya dapat diakses dengan hati yang terbuka. Perjalanan ini, meskipun indah, seringkali tidak mudah. Membuka mata terhadap realitas yang lebih dalam bisa jadi seperti melepaskan diri dari buayan kenyamanan. Ada ketakutan akan ketidakpastian, ada pertanyaan yang sulit dijawab. Namun, di tengah kebingungan itu, ada sebuah kepastian yang baru. Bahwa hidup memiliki makna yang lebih besar daripada apa yang selama ini Anda bayangkan. Realitas lebih dari yang terlihat. Ia tidak hanya ditemukan dalam keindahan visual dunia, tetapi juga dalam keheningan, dalam hubungan yang tulus, dan dalam keberanian untuk melihat hidup dengan cara yang baru. Ketika Anda mulai membuka hati dan pikiran, realitas yang melampaui logika akan menyambut Anda, tidak dengan jawaban yang mudah, tetapi dengan makna yang dalam dan abadi. Dan di sanalah perjalanan spiritual Anda dimulai, menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang tampak, tetapi tentang apa yang dirasakan dan dimaknai. Kita hidup dalam dunia yang selalu bergerak cepat, penuh ambisi, dan dipenuhi oleh keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, lebih baik, lebih hebat. Dalam perlombaan ini, momen-momen kecil dalam kehidupan seringkali terabaikan, seolah-olah tidak memiliki nilai yang cukup untuk menarik perhatian kita. Rutinitas harian menjadi monoton, dianggap sebagai penghalang yang membosankan dari tujuan yang lebih besar. Namun, bagaimana jika kebahagiaan sejati sebenarnya tersembunyi dalam kesederhanaan yang kita abaikan? Ada saat-saat ketika hidup memaksa kita untuk berhenti, entah karena kehilangan, perubahan tak terduga, atau jeda yang tak kita pilih. Ketika rutinitas itu hilang, kita baru menyadari betapa mendalam ketenangan yang terkandung di dalamnya. Momen sederhana seperti menyesap kopi hangat di pagi hari, menyaksikan sinar matahari pertama menerobos jendela, atau mendengar tawa orang tercinta di dekat kita, ternyata menyimpan kebahagiaan yang tak terukur oleh materi atau prestasi. Kesederhanaan bukanlah kekurangan, melainkan ruang di mana makna dapat ditemukan. Bayangkan daun kecil yang jatuh ke tanah. Di dalam kejatuhannya, ada sebuah tarian indah yang sering terlewatkan oleh mata kita yang terlalu sibuk. Begitu pula dengan hidup. Setiap momen kecil adalah undangan untuk menyadari keajaiban yang sedang berlangsung. Sebuah senyuman, keheningan di antara kata-kata, atau bahkan napas kita sendiri adalah keajaiban yang
jika dihargai, dapat mengubah cara kita memandang dunia. Menghargai kesederhanaan juga mengajarkan kita untuk lebih hadir. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan, kehadiran seringkali menjadi barang langka. Kita terlalu sibuk mengejar apa yang ada di masa depan atau meratapi apa yang telah hilang di masa lalu. Namun, ketika kita berhenti dan benar-benar hadir, kita menemukan bahwa setiap detik membawa peluang untuk merasakan kedamaian. Rutinitas yang dulu dianggap membosankan berubah menjadi meditasi yang menenangkan jiwa. Kehidupan dalam kesederhanaan juga mengingatkan kita pada nilai syukur. Betapa sering kita menganggap remeh hal-hal kecil sampai akhirnya kita kehilangannya? Ketika air mengalir dari keran, ketika tubuh kita mampu bergerak bebas, atau ketika langit di atas kepala kita memancarkan warna biru cerah, semua itu adalah berkah yang sering kita lupakan. Syukur mengubah cara kita melihat dunia, membuat hal-hal biasa menjadi luar biasa. Kebahagiaan sejati tidak perlu dicari di tempat-tempat jauh atau dalam pencapaian yang megah. Ia seringkali sudah ada di sini, di depan mata kita, dalam bentuk kesederhanaan yang sering terlewatkan. Ketika kita belajar menghargai kehidupan dalam kesederhanaannya, kita membuka pintu menuju kedamaian yang abadi. Sebab, dalam keheningan dan ketenangan yang sederhana, hidup berbicara kepada kita dengan bahasa yang paling tulus, mengajarkan kita bahwa yang kecil seringkali adalah yang paling besar. Kita hidup dalam dunia yang terasa kokoh, penuh dengan struktur yang memberi kita rasa aman. Rumah, pekerjaan, hubungan, dan status tampak seperti fondasi yang tak tergoyahkan, menopang kehidupan kita sehari-hari. Namun, apa yang terjadi ketika fondasi ini mulai retak? Saat dunia yang tampaknya stabil tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang rapuh dan tidak dapat diprediksi, kita dihadapkan pada kenyataan yang lebih dalam, realitas yang selama ini tersembunyi di balik ilusi. Ada momen dalam hidup ketika tirai realitas terangkat, sebuah kehilangan besar, kegagalan mendalam, atau peristiwa yang mengguncang hati seringkali menjadi katalis. Di saat-saat ini, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita anggap pasti, harta benda, pencapaian, bahkan hubungan manusia, tidak lebih dari sekadar ilusi sementara. Seperti kastil pasir yang dihanyutkan oleh gelombang, dunia material kita dapat runtuh kapan saja, tanpa peringatan. Namun, di balik kerapuhan ini tersembunyi kebebasan. Ketika kita melepaskan keterikatan pada hal-hal yang bersifat sementara, kita membuka diri pada realitas yang lebih dalam. Bayangkan burung yang selama ini terkurung dalam sangkar emas, hanya untuk menyadari bahwa keindahan dunia sesungguhnya terletak di luar jeruji yang mengikatnya. Begitu pula dengan jiwa kita. Ilusi keamanan mungkin memberikan kenyamanan sementara, tetapi hanya dengan melampaui keterikatan tersebut kita dapat benar-benar terhubung dengan diri sejati kita. Realitas yang tidak terlihat ini tidak selalu terasa nyaman. Ia seringkali seperti cermin, memaksa kita untuk melihat ke dalam diri sendiri, menghadapi ketakutan, kerentanan, dan pertanyaan mendalam tentang apa yang benar-benar penting. Apa arti keberhasilan jika tidak membawa kebahagiaan? Apa makna kepemilikan jika tidak mendatangkan kedamaian? Ketika kita berani melihat lebih dalam, kita menyadari bahwa keamanan sejati tidak pernah berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Pelepasan keterikatan tidak berarti meninggalkan dunia material sepenuhnya. Sebaliknya, ini adalah tentang menyadari bahwa hal-hal tersebut hanyalah alat, bukan tujuan. Ketika kita berhenti mencari keamanan dalam hal-hal yang bersifat sementara, kita mulai hidup dengan kebebasan yang lebih besar. Kita tidak lagi takut kehilangan, karena kita memahami bahwa kehilangan adalah bagian dari siklus alami kehidupan, dan di balik setiap akhir, selalu ada awal yang baru. Realitas yang tidak terlihat mengajarkan kita bahwa ada kedalaman di balik permukaan, ada makna di balik apa yang tampak sebagai kekacauan. Ia mengingatkan kita bahwa kehidupan bukanlah tentang mengumpulkan harta benda atau mengejar status, tetapi tentang menemukan esensi yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri.
Dengan memahami kerapuhan dunia material, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga keberanian untuk menjalani hidup dengan hati yang terbuka dan jiwa yang bebas. Dunia tempat kita hidup tidak dibentuk oleh fakta semata, tetapi oleh cara kita menafsirkan fakta tersebut. Dua orang dapat menghadapi situasi yang sama, namun satu melihatnya sebagai tantangan, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada pikiran dan keyakinan yang menjadi lensa kita dalam memandang dunia. Kekuatan pikiran adalah alat yang paling dahsyat yang kita miliki, tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa kita memilikinya. Pikiran adalah cermin yang mencerminkan bagaimana kita memandang diri sendiri dan dunia. Jika cermin itu keruh dengan keyakinan negatif, rasa takut, atau trauma masa lalu, maka dunia yang kita lihat pun tampak suram. Namun, ketika kita membersihkan cermin itu, mengganti keyakinan yang merugikan dengan yang memberdayakan, dunia tiba-tiba tampak penuh kemungkinan. Inilah kekuatan transformasi pikiran, mengubah persepsi kita, dan dengan itu, mengubah realitas kita. Realitas bukan hanya apa yang terjadi pada kita, melainkan bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, kita cenderung bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Namun, pertanyaan itu seringkali membuat kita terjebak dalam rasa sakit. Sebaliknya, ketika kita mengubah pertanyaan menjadi, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" atau "Bagaimana aku bisa tumbuh melalui pengalaman ini?", kita mengambil alih kekuatan untuk menciptakan makna. Kita berubah dari korban menjadi pencipta. Keyakinan kita memainkan peran utama dalam membentuk pengalaman ini. Apa yang kita yakini tentang diri kita, apakah kita merasa cukup baik, layak, atau mampu, akan memengaruhi tindakan yang kita ambil dan peluang yang kita lihat. Keyakinan bukanlah fakta objektif, mereka adalah cerita yang kita pilih untuk dipercaya. Jika cerita itu tidak mendukung pertumbuhan kita, kita memiliki kekuatan untuk menulis ulang narasi tersebut. Inilah keajaiban pikiran. Ia fleksibel, selalu dapat diprogram ulang. Namun, mengubah keyakinan tidaklah mudah. Dibutuhkan kesadaran, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi pikiran yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah keyakinan ini benar-benar milikku atau hanya sesuatu yang aku warisi dari orang lain? Ketika kita mulai menggali lebih dalam, kita mungkin menemukan bahwa banyak keyakinan kita hanyalah hasil dari pengaruh lingkungan atau pengalaman masa lalu yang tidak lagi relevan dengan siapa kita sekarang. Dengan memahami kekuatan pikiran dan keyakinan, kita mendapatkan kendali atas cara kita menjalani hidup. Kita tidak lagi menjadi penumpang pasif dalam perjalanan, tetapi menjadi pengemudi yang sadar. Pikiran adalah alat penciptaan. Ia dapat membangun atau menghancurkan, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ketika kita memilih untuk mempercayai hal-hal yang memberdayakan, realitas kita pun berubah seiring dengan itu. Pada akhirnya, pikiran adalah jendela menuju dunia. Dan seperti halnya jendela, kita dapat membersihkannya untuk melihat pemandangan yang lebih indah. Hidup akan selalu penuh dengan tantangan, tetapi dengan pikiran yang jernih dan keyakinan yang kuat, kita memiliki kekuatan untuk melihat peluang di setiap tantangan dan keindahan di setiap ketidaksempurnaan. Kehidupan seringkali tampak seperti rangkaian kejadian acak, pertemuan yang kebetulan, peluang yang muncul tiba-tiba, atau kehilangan yang tidak pernah kita duga. Namun, jika kita berhenti sejenak dan merenungkan, kita akan mulai melihat pola, sebuah tarian sebab dan akibat yang indah namun kompleks. Tidak ada yang benar-benar terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu yang kita alami adalah benang yang terjalin dalam sebuah jaringan kehidupan yang lebih besar, menciptakan kisah yang lebih bermakna daripada yang bisa kita pahami dalam satu waktu. Dalam jaringan ini, tidak ada satupun peristiwa yang berdiri sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini, meski tampak kecil dan tidak penting, bisa menjadi pemicu perubahan besar di masa depan. Sebuah senyuman kepada orang asing, keputusan untuk membantu seseorang, atau bahkan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman dapat menciptakan gelombang yang tak terlihat namun berdampak luas.
Setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki tempat dalam harmoni kehidupan yang lebih besar. Namun ego kita seringkali mengaburkan pemahaman ini. Kita terjebak dalam perlombaan yang tidak pernah berakhir untuk mencapai lebih banyak, memiliki lebih banyak, atau menjadi lebih baik dari orang lain. Kehidupan tampak seperti kompetisi tanpa akhir, di mana keberhasilan seseorang berarti kegagalan bagi yang lain. Tetapi jika kita melihat dari perspektif spiritual, kita akan menyadari bahwa tidak ada perlombaan sejati. Hidup bukanlah tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang memahami diri sendiri. Ketika kita melepaskan ego, ketika kita berhenti mendefinisikan diri melalui pencapaian eksternal, kita menemukan kedamaian yang lebih dalam. Kita menyadari bahwa pertumbuhan sejati bukanlah tentang mendapatkan lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih. Ini adalah perjalanan ke dalam diri, ke tempat di mana kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam jaringan kehidupan, kita bukan hanya individu yang terpisah, tetapi bagian dari kesatuan yang saling mendukung. Kesadaran ini mengubah cara kita memandang hubungan dengan orang lain. Kita mulai melihat bahwa setiap orang memainkan peran dalam perjalanan kita, begitu pula sebaliknya. Orang yang tampaknya datang untuk menguji kesabaran kita, mungkin sebenarnya adalah guru yang memberikan pelajaran penting. Begitu pula, kita mungkin menjadi cahaya bagi seseorang di saat-saat tergelap mereka, tanpa pernah menyadarinya. Ketika kita memahami kehidupan sebagai jaringan yang terhubung, rasa syukur mulai tumbuh dalam diri kita. Kita bersyukur bukan hanya untuk momen-momen besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil yang sering diabaikan, angin yang lembut, tawa seorang teman, atau bahkan tantangan yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat. Hidup tidak pernah benar-benar acak. Setiap momen adalah bagian dari pola yang lebih besar, sebuah lukisan indah yang hanya dapat kita lihat sepenuhnya jika kita memiliki kesabaran untuk melihatnya terbentuk. Dalam tarian sebab dan akibat ini, kita menemukan makna, hubungan, dan akhirnya, diri kita sendiri. Cinta seringkali dianggap sebagai emosi semata, sebuah perasaan hangat yang muncul dalam hati ketika kita berada di dekat orang yang kita sayangi. Namun, cinta jauh melampaui apa yang bisa dirasakan. Ia bukan hanya sebuah emosi, melainkan esensi yang menjadi inti dari keberadaan kita. Cinta adalah energi yang menyatukan segala sesuatu, yang memberi makna bahkan dalam penderitaan, dan yang menjadi kekuatan tak terlihat di balik keajaiban hidup. Di dunia yang penuh dengan kekacauan, cinta adalah satu-satunya kekuatan yang tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi juga mengubah cara kita memandang dunia. Ketika hidup menimpa kita dengan kesulitan, cinta memiliki kemampuan untuk memberi kita kekuatan. Ia tidak menghapus rasa sakit, tetapi memungkinkan kita untuk bertahan melaluinya, membawa kita pada pemahaman bahwa penderitaan adalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Cinta adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan realitas yang lebih dalam. Ketika kita mencintai tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan, kita melepaskan ego yang seringkali menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan orang lain dan dengan alam semesta. Dalam cinta sejati, kita menemukan kebebasan. Kebebasan dari rasa takut, dari rasa cemas, dan dari keterikatan pada hal-hal duniawi yang rapuh. Namun cinta juga menuntut keberanian. Ia menuntut kita untuk membuka hati, meskipun kita tahu ada risiko terluka. Ia meminta kita untuk melihat melampaui kesalahan dan kekurangan, baik dalam diri sendiri maupun orang lain. Melalui cinta, kita belajar menerima ketidaksempurnaan, baik itu dalam hubungan, situasi, atau diri kita sendiri. Dalam menerima, kita menemukan keindahan yang sebelumnya tidak kita sadari, keindahan dalam keterbatasan, dalam perjuangan, dan dalam perjalanan hidup yang penuh liku. Cinta tidak mengenal batas. Ia melampaui hubungan antar manusia dan menjangkau semua makhluk. Dalam cinta yang universal, kita menemukan rasa hormat yang mendalam terhadap kehidupan. Kita menyadari bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki tempat dalam jaringan kehidupan yang besar. Dengan mencintai tanpa diskriminasi, kita memperluas kapasitas hati kita dan memperkaya jiwa kita. Di saat-saat tergelap, cinta adalah cahaya.
Ia adalah pengingat bahwa tidak peduli seberapa besar rasa sakit atau kehilangan yang kita alami, ada sesuatu yang lebih besar yang selalu ada di sisi kita. Ketika kita memilih untuk mencintai meskipun dunia tampak tidak adil, kita menjadi bagian dari kekuatan yang mengubah dunia. Kita tidak hanya menciptakan kedamaian dalam hati kita sendiri, tetapi juga menjadi sumber kedamaian bagi orang lain. Pada akhirnya, cinta adalah kunci untuk memahami misteri terbesar kehidupan. Ia adalah benang yang menghubungkan setiap pengalaman, setiap hubungan, dan setiap pelajaran yang kita pelajari. Dalam cinta, kita menemukan arti keberadaan. Dalam cinta, kita menemukan kekuatan yang tidak pernah hilang. Cinta adalah inti dari segalanya, sumber kehidupan, tujuan akhir, dan kekuatan yang membuat kita manusia. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan misteri dan tantangan, seringkali membuat kita bertanya-tanya, mengapa jalan yang kita lalui terasa begitu sulit? Kita menginginkan jawaban cepat, solusi instan, dan kepastian bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Namun, perjalanan spiritual mengajarkan kita bahwa pemahaman mendalam tentang kehidupan tidak datang dengan mudah. Pelajaran-pelajaran paling berharga seringkali tersembunyi di balik kebingungan, keraguan, dan penderitaan. Seperti seorang pejalan kaki yang mendaki gunung terjal, setiap langkah di perjalanan spiritual menuntut kekuatan, kesabaran, dan keberanian. Ada saat-saat ketika jalan terasa terlalu berat, ketika kabut ketidakpastian menutupi pandangan kita, dan kita tergoda untuk berhenti. Tetapi, justru di saat-saat inilah pertumbuhan sejati terjadi. Kita belajar bahwa ketidaknyamanan bukanlah musuh, melainkan teman yang mendorong kita untuk melampaui batasan diri. Kebingungan seringkali menjadi awal dari kebijaksanaan. Ketika kita tidak tahu harus kemana atau apa yang harus dilakukan, kita dipaksa untuk melihat ke dalam, untuk mencari jawaban di tempat yang sebelumnya kita abaikan, di dalam hati kita sendiri. Dalam kekosongan ini, kita menemukan ruang untuk merenung, untuk memahami bahwa hidup tidak selalu tentang mengetahui, tetapi tentang menerima. Keraguan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Kita mempertanyakan keyakinan lama, meragukan arah yang kita pilih, dan terkadang bahkan meragukan diri kita sendiri. Namun, melalui keraguan, kita menemukan keaslian. Kita mulai memisahkan apa yang benar-benar milik kita dari apa yang hanya dipinjam dari dunia luar. Kita belajar untuk mendengar suara hati yang sering kali tenggelam oleh kebisingan kehidupan. Penderitaan, meski sulit diterima, adalah guru yang paling setia. Ia mengajarkan kita untuk menghargai kebahagiaan, untuk menemukan makna dalam hal-hal kecil, dan untuk membuka hati kita terhadap cinta dan empati. Penderitaan tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Setiap tantangan adalah batu pijakan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup. Kita mungkin tidak selalu melihat hasilnya segera, tetapi setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke pencerahan. Dalam proses ini, kita belajar bahwa tujuan bukanlah untuk mencapai kesempurnaan, melainkan untuk menjadi manusia yang utuh, menerima baik kekuatan maupun kelemahan kita. Perjalanan spiritual bukanlah tentang mencapai garis akhir, tetapi tentang menikmati setiap momen di sepanjang jalan. Kita menyadari bahwa setiap pengalaman, baik itu manis atau pahit, adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Dan ketika kita melihat ke belakang, kita akan melihat bahwa setiap tantangan, setiap keraguan, dan setiap penderitaan telah membentuk kita menjadi versi diri kita yang lebih baik. Hidup tidak menjanjikan kemudahan, tetapi ia menjanjikan makna. Dan makna itu ditemukan bukan di tempat tujuan, tetapi dalam perjalanan. Sebuah perjalanan yang mungkin penuh rintangan, tetapi juga penuh dengan pelajaran, keajaiban, dan cinta. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar.
Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.